Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudara, adik-adik yang saya hormati, yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan Al-Fatihah aja untuk Al-Musannif, pengarang kitab, yaitu Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hitami Al-Asqalani. Berikut yang mensarahi yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani alaihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi malam ini saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin juga nanti ada berikutnya, di mana beliau pernah didatangin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Qala, malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ish ini kalimatnya dari ma'isyah, yaitu penghidupan. Kalau ma'isyah itu penghidupan, ish hiduplah. Masyi'tah, apa yang kamu sukai, hiduplah sesuai, atau hiduplah kamu sekehendak hatimu, bahasanya kasar seperti itu. Hiduplah kamu sesukamu, fa innaka mayyit, akan tetapi ketahuilah bahwasannya engkau kelak akan mati. Yaitu li'anna akhirul hayyi mayyit. Dan telah kita ketahui bersama bahwasannya akhir dari sebuah kehidupan itu adalah mati. Lalu yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqah. Cintailah apa yang kamu kehendaki, yang kamu sukai, akan tetapi ingatlah bahwasannya sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Ai mufarriqah man syi'ta bil maut, yaitu semua orang akan berpisah dengan apa yang dia cintai dengan datangnya kematian. Wa'mal ma syi'ta fa innaka yujzi bihi. Dan berbuatlah sesukamu, kasar ngomongnya sesuka hatimu, puas-puaskanlah. Akan tetapi ingatlah bahwasannya setiap perbuatanmu itu akan diberikan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Di annal ibadah, dan untuk sesungguhnya semua hamba itu yahzubuna bi'amalihim, akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Inna khairan khairan, apabila perbuatannya baik maka balasannya baik. Wa inna syarran syarran, apabila perbuatannya jelek maka balasannya pun akan jelek. Saya ulangi lagi, hiduplah kamu sesukamu. Jadi karena ini bahasa ini sebenarnya bukan semata-mata ditunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kepada kita sebagai umatnya dan semua manusia, karena Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah surganya dipelihara dari sifat-sifat kikir, lalai, kurang bersyukur. Itu beliau sudah dipelihara oleh Allah dari dosa-dosa kecil ataupun besar, dari awal hingga akhirnya. Jadi kalimat ini bukan semata-mata ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi agar supaya disampaikan kepada umatnya, termasuk kita yang ada pada saat ini. Hiduplah kamu sesuai dengan sekehendak hatimu, sesukamu, akan tetapi ingatlah bahwa kamu akan mati.
Saya teringat lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'malu ma syi'tum, kata beliau. Buatlah kamu sesuai dengan kehendakmu atau sekehendak hatimu, sesukamu, kata beliau. Tapi ingatlah, kata beliau, wa'malu ma syi'tum fa innakum la mayyitun. Bukan akan tetapi, berbuatlah kamu sekehendakmu jika kalian yakin kalian itu tidak bakal mati. Jadi berbuatlah sesukamu jika kamu yakin tidak bakal mati. Lalu yang kedua, wa'malu ma syi'tum fa innakum hayaun. Berbuatlah sesuka hatimu juga, kata beliau, apabila kalian tidak malu. Kalimat malu inilah yang paling tajam sebenarnya. Karena kalau dikatakan orang hidup bakal mati, semua orang itu tahu itu dan sering diingatkan ketika ada datang musibah. Kita ingat bahwa semuanya akan mengalami kematian. Akan tetapi ketika dalam hadis yang kedua ini masalah hayaun, yaitu malu, itu jarang-jarang disadari bahwasannya tangan kita dari Allah, kaki kita dari Allah, nafas kita dari Allah, lisan kita dari Allah. Lalu kita andaikan, misalkan kita perbuatkan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, maka harusnya kita malu, gitu kata Nabi. Harusnya malu kalian itu. Karena apa yang kalian miliki semuanya itu nikmat Allah. Lalu kenapa kalian pergunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah? Maka sungguh kalian itu tidak malu, arti kata seperti itu. Maka berbuatlah sesuka hatimu jika kamu tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga bumi. Jadi bumi ini, bumi yang kita pijak, itu ada kaum ulama bahwasannya bumi itu memanggil manusia itu 10 kali dalam sehari. Di antara salah satu kalimatnya, ya abna Adam, wahai anak-anak cucu Adam, tamsi fi dhahri, berjalanlah kamu di punggungku, katanya. Berjalanlah kamu di atas punggungku. Di sini saya agak sedikit lupa dikit ya. Saya ulangi. Ya ibna Adam, tamsi ala dhahri wa masiruka ila batni. Berjalanlah kamu di atas punggungku, kata bumi yang kita pijak ini. Tapi ingatlah bahwasannya kelak kamu akan kembali ke dalam perutku. Lalu yang kedua, ya ibna Adam, ta'kulu amwali ala dhahri. Wahai anak cucu Adam, makanlah sesukamu apa yang tumbuh di atas punggungku, kata bumi. Wa saufa ya'kulu kaddudu fi batni. Akan tetapi ingatlah bahwasannya kelak kamu itu akan dimakan oleh ulat di dalam perutku. Nah, jadi berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yang kedua, dan juga apa yang dikatakan oleh bumi, ini merupakan menjadi pelajaran besar bagi kita, ingat-ingatan, bahan pengingat bagi kita bahwasannya Allah itu tidak pernah dirugikan karena perbuatan kita, akan tetapi kitalah yang akan merugi ketika kita tidak taat kepada Allah, bahkan apabila kita sampai melanggar apa yang menjadi larangannya. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka kitalah yang diuntungkan. Ketika kita lupa kepada Allah, maka kita pun yang dirugikan. Ketika kita ibadah kepada Allah, kitalah yang diuntungkan. Dan ketika kita meninggalkan ibadah kita kepada Allah, maka kitalah yang dirugikan. Jadi Allah tidak akan pernah rugi sebab perilaku kita, akan tetapi kitalah yang merugi. Jadi tua ataupun muda, bahwasannya kita semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu saja dulu. Nanti lain kali kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti ditanyakan, atau di lain hari ditanyakan masih tentang apa yang disampaikan dari kemarin.
boleh ditanyakan kembali agar supaya lebih jelas dan lebih mendalam lagi. Jadi untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini, dan kita lanjutkan kepada acara rutinitas kita yaitu yasinan dan sholawatan, tahlil juga. Nah, jadi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.